Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa sahabatal mu'minin rahimakumullah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kita telah berada di tengah-tengah bulan Syawal. Tepatnya ada di tanggal 14 Syawal. Tidak lupa saya secara pribadi mendoakan diri saya sendiri dan juga kepada antum sekalian, taqabbalallahu minna wa minkum. Wal karim siyamana wa siyamakum. Semoga amal ibadah kita di bulan Ramadan dan juga yang bagi yang berpuasa Syawal Allah terima. Amin. Kita menghadapi bulan Syawal ini kan kemarin ada yang sempat puasa sunnah Syawal ya. Mudah-mudahan nilai yang Rasulullah berikan bahwa kita laksana puasa setahun sudah didapatkan masing-masing. Amin. Kalau ada orang yang berpuasa setahun penuh tanpa jeda, itu dalam syariat nggak boleh, kecuali ganjaran yang diterima boleh, yaitu dengan cara berpuasa sunnah Syawal. Dan jangan lupa bahwa kita nanti akan menghadapi bulan Dzulhijjah ya. Saya nggak tahu nih apakah dengan dilarangnya hajinya dibatalkan berangkat ini di tanah air boleh juga memotong kurban atau enggak, saya nggak tahu. Dan apakah ada puasa Arafah? Puasa Arafah itu kan berkaitan dengan haji yang sedang wukuf di Arafah. Dan kalau hajinya nggak ada wukuf gitu. Nah ternyata ada beberapa info bahwa Indonesia aja yang nggak berangkat, Arab Saudinya membuka udah gitu loh. Ya, jadi ini ya itulah, kita sekarang di luar ruangan ini sebelum bapak-bapak datang, tentunya di kepala banyak masalah yang kita pikirkan. Di antaranya ada pandemi corona, kemudian ada gejolak politik, ada masalah ekonomi dan sebagainya. Ketahuilah bahwa itu semua bagian dari ujian Allah. Ya, musibah itu kan dibagi dua, satu ujian, satu azab. Ya, dua-duanya sama-sama musibah. Tengah-tengahnya ada teguran. Jadi untuk supaya Allah melihat siapa di antara kita yang masih murni, masih mohon pertolongan pada Allah, ya, masih percaya bahwa ini semuanya atas izin Allah. Izin Allah itu ada dua, izin dengan ridhonya dan kedua izin dengan murkanya gitu. Jadi semua ini kejadian ini buat melihat diri kita sendiri, apakah kita masih murni kepada Allah, masih bertauhid kepada Allah dalam menghadapi musibah-musibah ini semuanya. Karena nggak ada ujian yang paling berat dihadapi oleh orang mukmin itu kecuali di dunia. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia itu penjara bagi orang mukmin. Akhirnya memang ditekan-tekan begini juga seperti penjara kita. Nggak bisa bebas beribadah segala macam gitu ya. Jangan kecil hati. Karena ini ujian Allah untuk memfilter siapa di antara kita yang benar imannya, siapa di antara kita yang ngomong doang, yang dusta kita beriman itu bohong ternyata itu. Kita mau dilihat apakah kita masih putih bersih seperti air mineral. Air mineral itu kalau dikocok ya, untuk melihat dia murni apa tidak, dikocok aja botolnya itu. Ternyata setelah dikocok airnya jadi keruh, berarti dia bukan air mineral. Nah kita ini untuk tahu kita ini masih murni menyembah Allah ya, itu dikocok sama Allah, digoyang. Nanti ketahuan, yang keruh-keruh ketahuan gitu. Orang bapak-bapak kalau naik bis eksekutif, kursinya reclining, pakai AC, jalannya mulus, mesti lupa pegangan. Karena nggak ada yang jalan bolong-bolong, sehingga enak gitu. Tapi begitu bis itu kena jalan bolong, jeder gitu, bapak spontan pegangan. Begitu pula ini,
Kita selama ini udah dikasih nikmat oleh Allah dalam porsinya masing-masing, kita lupa pegangan sama Allah gitu. Lupa bersyukur, lupa nambah ibadahnya, lupa nambah kualitas. Allah goyang. Dengan namanya dunia ini Allah goyang dengan musibah. Tuh. Sehingga kita diharapkan megangan sama Allah. Ya Allah gitu. Percayalah, nggak ada makhluk yang bisa menguasai atau menghilangkan Islam ini terkecuali atas kehendak Allah. Ya, jadi jangan kecil hati menghadapi musibah-musibah ini semuanya. Jalan terus saja. Ya, kita udah buktikan juga. Saat-saat corona awal-awal kita malah ngaji. Mudah-mudahan ini semua Allah ridhoi lah. Amin ya rabbal alamin. Saya dari Bekasi ke sini mulus-mulus aja. Ya alhamdulillah. Nah, kita masih dalam bab, tinggal 4 kali pertemuan lagi, masih masalah bab jima. Ya. 3 pertemuan ke depan itu bicara masalah kaifiyah jima. Bagaimana jima yang benar. Hari ini terakhir, ya, artinya hari ini kan ada 4 pertemuan. Yang pertama ini adalah membicarakan masalah konsekuensi jima yang mahdzur. Jadi kita kalau udah melakukan jima yang dilarang itu, ya, itu ada konsekuensinya juga. Sebagaimana jima yang kemarin yang masyru' ada konsekuensinya kan? Ya. Konsekuensi pertama dari jima yang mahdzur ini pasti sama. Kita mesti mandi janabah. Walaupun namanya zina, ya, kita tetap harus mandi janabah kan? Ya, junub harus mandi. Itu nggak usah dibicarakan lagi. Nah, konsekuensi yang kedua ini. Kita bicarain jima mahdzur yang benar-benar zina ya, antara laki dan perempuan. Karena jima mahdzur kan ada yang homoseks gitu ya. Apabila jima yang mahdzur yang dilarang ini ternyata berbuah kehamilan, nah, konsekuensi yang pertama adalah apa yang dilakukan itu menggoncang status keturunan, menggoncang nasab namanya. Ya, artinya nasab menjadi goncang. Kita menghasilkan anak haram, anak luar nikah, anak zina. Ini yang nama disebut dengan fahisata wa sa'a sabila. Kita menghasilkan kekejaman kepada makhluk Allah. Goncang status keturunan. Rasulullah pernah didatangi seseorang yang mengaku bahwa dia bapak dari anak ini. Ya Rasul, anak ini anak saya. Saya menzinahi ibunya zaman jahiliyah. Padahal ini anak, ini ibu ini udah nikah lagi sama orang lain lah. Udah nikah. Tapi sebelum dia nikah, nih laki-laki ngaku, ya Rasul, anak ini anak saya. Saya menzinahi ibunya ketika zaman jahiliyah gitu. Kata Rasul, tidak ada pengakuan nasab zaman Islam sekarang ini. Anak yang lahir adalah milik tempat tidur. Artinya anak yang lahir itu milik suami yang sah. Walaupun dia bukan bibit dari suami yang sah. Coba itu ya. Baik-baik ya. Terus kemudian tidak boleh menisbatkan anak yang hasil zina. Anak itu milik pemilik tempat tidur. Artinya milik bapak yang mengawininya itu. Cuman ya, anak itu dinisbatkan pada ibunya. Dan bagi laki-laki yang menzinainya dirajam. Itu hukum. Jadi nggak boleh kita, misalnya kita ini baik nih sekarang bertobat nih. Dulu kita pernah berzina sama si X. Lu X hamil. Kita nggak bertanggung jawab. Kita tinggal dia. 2 tahun kemudian kita lihat si X sudah melahirkan yang dari kita itu. Tapi X udah punya suami. Maka dalam Islam ya, kita itu nggak boleh ngakuin itu anak saya karena saya menzinai ibunya. Anak fisik iya, tes DNA iya silahkan. Tapi secara hukum Islam, anak ini adalah nisbat kepada ibunya saja
bapaknya mengangkat dia sebagai anak angkat. Ya. Kemudian laki-laki yang mengaku itu rajam. Mana enak lo ngaku. Padahal maksudnya pengen ngasih santunan gitu ya, atau ngasih biaya buat anak itu. Hati-hati. Nah, jima mahzur itu kalau menghasilkan anak akhirnya ribet kayak gitu. Makanya disebut dengan sesuatu yang jalan yang buruk dan kejam. Karena anak itu nggak ngerti apa-apa kok lahir ke dunia itu. Setiap anak yang lahir kan pasti fitrah. Tapi kenapa? Karena kelakuan bapaknya akhirnya disebut tidak bernasab. Nisbatnya pada ibunya. Seolah-olah ibunya single parent dan bisa dikatakan ibunya pezina. Iya kan? Karena dia menghasilkan anak di luar pernikahan. Itu yang pertama. Ya. Lalu anak ini juga statusnya tidak mewarisi dan tidak diwarisi oleh si ayah fisik. Kan kasihan. Kasihan nggak? Sama jima masyhur nih, saking asiknya orang berzina ya kepada yang bukan sah, yang pasangan sah, hamil. Itu adalah perbuatan yang kejam itu. Zinanya kejamnya di situ. Karena ketika lahir anak itu nggak bernasab kepada bapaknya dan nggak ada hak waris. Kalau bapaknya meninggal duluan, anaknya nggak bisa dapat waris. Kalau anaknya meninggal duluan, bapaknya nggak bisa dapat waris. Ya itu. Jadi guncang status nasab, itu konsekuensinya. Kalau orang udah menghasilkan anak-anak di luar nikah gitu, maka kata Rasulullah bibitnya ya nanti juga ke bawahnya begitu terus. Ke bawahnya begitu terus gitu nantinya. Akhirnya turunan zina. Banyak. Itulah makanya An-Nur berkata, pezina hanya untuk pezina. Supaya di filter aja udah sono golongan zina. Gitu. Ustadz ini ada PSK yang udah sadar mau balik ke Islam. Saya mau nikahin boleh nggak? Jangan. Jangan. Gitu ya. Dia udah bertobat. Ya nggak apa-apa. Dia udah bertobat. Dia nanti Allah pertemukan dengan golongan dia sendiri. Dengan laki-laki yang udah bertobat juga gitu. Jangan. Kalau bapak berimannya nggak pernah berzina, jangan coba-coba menikah dengan pezina. Itu karena hukumnya begitu. Ya. Bibitnya kurang bagus. Kata dalam hadis Abu Daud, malah Rasulullah menyebut begini. Jangan kamu kagum dengan sekuntum bunga yang tumbuh di tengah-tengah lumpur. Apa itu maksudnya? Perempuan genit, semok, ya, blenok segala macam, tapi lahir dari keluarga bejat. Oh, berarti sudah dilaknat oleh Allah lah, kira-kira begitu. Keluarga yang bejat karena atas-atasnya tuh zina semua gitu. Jangan membentuk masyarakat gitu lagi gitu. Ya. Nah, jima masyhur itu kita secara tidak langsung diberitahu bahwa kalau kita sampai bisa menghamili orang, sama dengan kita membentuk masyarakat di bawah kita, cucu-cucu kita itu pezina. Di situ kejamnya maksudnya. Makanya disebut wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ya, jelas deh. Jadi agama berusaha untuk mensucikan kita sebagai orang beriman supaya jangan terjun ke arah sana. Bagi yang pernah melaksanakan atau melakoni zina ini, selama masih ada umur, silakan bertobat. Silakan bertobat. Dan katakan saya tidak akan mengulangi lagi ya Allah. Gitu. Ya. Apalagi yang punya anak di luar nikah. Ya. Karena itu sekejam-kejamnya perbuatan. Fahisyah wa sa'asabilah. Oke, itu konsekuensi pertama. Nah, konsekuensi kedua dari jima masyhur adalah hukuman had. Hukuman hudud. Hukuman had itu hukuman yang dilakukan di dunia. Di dunia itu dilakukan gitu. Bagi pezina,
Ya, ini ngomong secara umum dulu pezina ini. Itu ada dua kategori hukuman. Ya, satu hukum mati dan satu hanya hukum dicambuk. Yang mana? Yang hukum cambuk itu adalah bagi pezina yang belum menikah. Artinya gadis atau jejaka belum menikah. Kalau yang dihukum mati adalah pezina yang sudah menikah. Nah, kalau kombinasi bagaimana? Satu udah menikah, satu belum menikah. Ya tetap yang sudah menikah di mana? Dicambuk hukum mati, dan yang ini hanya didera. Itu hukuman had, konsekuensi dari zina, Mas Hun. Ya. Kita lihat dulu dalil hukuman hadnya pezina yang belum menikah. An-Nur ayat 2. Tolong dibuka. Surat An-Nur, surat 24 ayat 2. Mungkin nggak ini di perkawinan? Mungkin, karena bisa saja kita di rumah kita ada orang yang belum kawin yang menumpang di rumah kita, ya kan? Ya ponakan, ya pembantu, ya apa, ya orang kos. Ya. Az-zaniyatu waz-zani, terus apa? Fajlidu, itu artinya didera, dicambuk. Kullu wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya 100 kali. Waktu itu memakai batang korma, Pak. Batang korma 100 kali. Ya. Dan ini perintahnya agak sulit nih. Dan janganlah belas kasihan kamu mencegah kamu untuk melaksanakannya. Kesian tuh, kurus begitu, masuk kita cambuk. Jangan. Di sini letaknya. Kemudian kita bisa cari helahnya. Di Indonesia nggak bisa, Ustadz. Bener nggak bisa. Karena nggak jalanin syariat Islam. Kita ada Pancasila, ada undang-undang, pidana. Jadi mau zina kayak apa, deliknya delik aduan di kita di Indonesia ini. Kalau nggak ada orang yang ngadu kita zina, kita nggak ketangkep. Tapi dalam Islam, ya harus ada saksi 4 dan sebagainya yang menyatakan bahwa dia berzina atau pengakuan. Maka kalau ketemu kita tanya, kamu udah pernah menikah belum? Belum. Saya gadis, saya jejaka, cambuk. Jangan kasihan. Bapak udah lihat belum di YouTube tuh ada yang kepergok zina, dilemparin air got gitu. Itu belum seberapa daripada dicambuk. Ya kan? Itu. Nah, sekarang ini namanya zina yang dilakukan oleh ghairu muhsan, antara yang belum nikah dengan dengan yang belum nikah juga. Sekarang yang muhsan. Kan tadi hukumannya rajam. Tapi banyak orang bertanya, kenapa di Al-Quran nggak ada ayat mengenai rajam? Cari, nggak ada. Ya nggak? Beda, Pak. Dera itu dicambuk, Pak. Jaldah itu cambuk. Ya. Dan ayatnya juga nggak ada. Nah, ternyata Umar bin Khattab kemudian menyatakan, saya yakin ayatnya ada dan Rasulullah pernah menerangkan, tapi tidak dengan kalimat rajam. Kemudian juga diperjelas oleh seorang ahli tafsir zaman Rasulullah itu. Orang yang ngerti Quran namanya Mujahid dan Qatadah, ya, dan Ibnu Abbas gitu, menjelaskan itulah ini yang disebut dengan rajam tuh ini gitu loh. Nah, kita lihat sekarang ya. Kita lihat dulu perkataan Umar mengenai zina yang muhson, zina yang dilakukan oleh orang yang udah menikah. Jadi walaupun dia melakukannya gini lah, mungkin antara dia dengan orang yang belum menikah, antara dia dengan
orang yang udah menikah juga gitu loh. Gimana konsekuensinya? Ya. Dua-duanya udah nikah. Bisa dua-duanya udah nikah, bisa satu nikah satu belum. Iya. Ya. Ini kan bahaya nih kan, seringnya begitu kan. Lihat tadi nomor 1 ya. Ya. Lihat keyakinan seorang Umar bin Khattab, hadis nomor 1. Dari Umar bin Khattab bahwa dia berkhutbah seraya berkata, sesungguhnya Allah mengutus Muhammad dengan membawa kebenaran dan menurunkan kitab kepadanya. Di antaranya yang Allah turunkan kepadanya adalah ayat tentang rajam. Ya, tentang rajam. Rajam itu, Pak, hukuman mati kepada pezina. Caranya dengan menimpuk batu kerikil ke kepalanya pezina yang udah kawin itu. Tapi dia statusnya dikubur segini. Itu namanya rajam ya. Nah, terus kata Umar, kita membacanya, menyadarinya, dan memahaminya. Ya. Rasulullah SAW melaksanakan rajam dan kita pun setelah itu melakukannya. Aku khawatir jika masa yang panjang telah terlewati, akan ada manusia yang akan berkata, kami tidak menemukan hukum rajam dalam kitab Allah, di Al-Quran. Lalu mereka sesat dan meninggalkan satu kewajiban yang diturunkan oleh Allah. Dan sesungguhnya rajam itu benar-benar ada dalam kitab Allah, yang ditimpakan pada orang yang berzina, jika dia telah kawin, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, ya, muhsan berarti ya. Terdapat bukti atau hamil atau dengan pengakuan. Jadi dia bisa dihukum rajam kalau dia ada kesaksian, bukti saksi, atau dia hamil, ya, atau dengan pengakuan. Sekarang di mana letaknya ayat yang menyatakan pezina yang sudah menikah atau muhsan dihukum rajam? Itu kan yang kita cari. Supaya kita tahu bahwa dalam perkawinan kita, kalau kita udah kawin ini, lalu kita coba berzina dengan pembantu atau dengan PSK di luar, maka kita harus dihukum rajam. Di mana ayatnya? Kita lihat surat An-Nisa ayat 15 dan 16. Lihat ya. Anissa udah ya. Wallati ya'tinal fahisyah min nisaikum falyastashhidu alaihinna arba'atam minkum. Ya. Dan pada perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikan. Jadi maksudnya perempuan-perempuan kamu itu istri-istrimu atau wanita yang sudah menikah, ya. Hendaknya untuk menyatakan dia itu berzina ada 4 orang saksi. Kata Allah nih, yang kalau keterangan Nabi yang melihat langsung masuknya zakar kepada farji, nontonin 4 orang itu gitu, saksi. 3 nggak sah, 2 nggak sah, harus 4. Dan 4 orang yang adil, jangan 4 kayak Ali. Kayak siapa? Jangan, ya. Tapi 4 orang yang adil, ya. Terus apabila mereka telah memberi kesaksian yang 4 orang ini, maka kurunglah mereka, ya, yang zina tadi dalam rumah sampai mereka memenuhi ajalnya. Di lockdown. Udah sampai mati. Iya, sampai mati di lockdown. Udah nggak ada ampun kan? Dari kiri. Atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya. Ini samar nih. Lalu ayat selanjutnya lihat. Dan terhadap 2 orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman pada keduanya. Jika keduanya tobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh Allah Maha menerima tobat, Maha penyayang. Dari 2 ayat ini, Rasul kemudian berkata, aku menemukan jalan. Aku menemukan sabil
bahwa untuk jejaka ya dan gadis cambuk 100 kali diasingkan setahun. Kata Rasul. Pas 2 ayat itu turun, Rasulullah bilang, ya, untuk jejaka dan gadis cambuk 100 kali dan asingkan setahun. Ya. Maksudnya diasingkan tuh kadang-kadang kalau dia hamil, jadi dia nggak malu gitu, asingkan setahun dulu. Jangan ketemu sama orang lain lagi. Tapi untuk duda atau janda, artinya ini lambang orang udah pernah menikah, maka hukumannya 100 cambuk dan rajam. Kok berani Rasulullah ngomong begitu? Nah itu dia. Bahwa lambang rajam Allah turunkan nggak dengan bahasa rajam, tapi kurunglah dia sampai menemui ajalnya. Paham ya? Coba lihat dulu hadis nomor 2. Dari Ubadah bin Samit, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ambillah hukum dariku, ambillah hukum dariku. Lihat ya. Faqad ja'alallahu lahunna sabila. Lihat, sabila. Ya. Allah telah membuat jalan untuk mereka. Sabila itu jalan kan ya? Jalan. 1. Jejaka berzina dengan gadis, hukumannya 100 cambukan dan diasingkan setahun. 2. Duda berzina dengan janda, hukumannya 100 cambukan dan dirajam. Berani Rasulullah. Padahal ayatnya hanya bilang kurung sampai mati. Kok dirajam gitu? Maka kemudian hadis dan 2 ayat ini ditafsir, diterangkan oleh sahabat Rasulullah, namanya Mujahid. Bapak ntar lihat daftar 60 sahabat Rasulullah, ada yang namanya Mujahid. Dia yang paling ngerti betul perkataan Rasulullah dan apa yang diturunkan kepada Rasulullah gitu. Hadis nomor 6. Lihat. Dari Mujahid, ya, sahabat Rasulullah nih, dia berkata, kata as-sabil yang Rasulullah tadi terangkan ya, aku telah menemukan jalan tuh. Berarti had, dimaknai had. As-sabil, aku telah menemukan hukuman. Itu kata Rasulullah. Artinya Rasulullah dibisikin sama siapa? Sama Jibril. Aku telah menemukan had, ya, hukuman. Lalu Sufyan juga berkata, jadi Mujahid juga, Sufyan juga. Firman Allah, maka berilah hukuman kepada keduanya yang ada di ayat 16 tadi, An-Nisa ayat 16. Itu maksudnya adalah yang masih lajang, ya, perawan dan perjaka, yang belum nikah. Dan firman Allah di ayat 15, maka kurunglah mereka dalam rumah, maksudnya adalah para janda atau duda, mereka yang telah berstatus telah pernah menikah. Itu yang dirajam. Paham ya jadi ya? Jadi An-Nisa ayat 15 itu yang menyatakan bahwa kurunglah, itu Rasulullah terangkan tafsirnya rajamlah sampai mati. Paham nih? Nah, ini resiko konsekuensi kalau orang udah pernah menikah, entah dia janda atau duda atau masih dalam status menikah, nyoba-nyoba zina dengan yang bukan sahnya. Anak orang, pembantu, siapa, teman segala macam. Anda terkena had, hudud, Anda adalah orang yang harus dirajam. Oke? Itu konsekuensinya. Kan ngeri, ya. Kalau ada saksi, Iya. Kalau nggak ada saksi katanya. kalau ada saksi gimana? Makanya kalau nggak ada saksi, Anda tidak disebut berzina. Tapi Anda menyadari sendiri bahwa saya adalah calon dirajam. Ternyata di sini nggak dirajam saya, di sono. Lo ketawa emang udah pernah, lo sering lo. Soalnya nggak ketahuan gitu. Iya nggak ketahuan. Nggak ada saksi. Kalau kita lihat yang namanya pada janda dan kepada duda, bisa kita lihat bahwa dia pernah merasakan yang nikmat, ya kan? Antum bilang salah satu tujuan mereka adalah merasakan
Nikmat. Lezatnya Iya. nikmat, kan? Nah, dia kan pernah ngerasakan nikmat, Nah. tapi masih aja. Mas, Makanya doubling. double. Kayak kedua, ujiannya kalau orang yang pernah ngerasain ini untuk melakukan hal itu kan lebih mudah. Jadi bridge ini banget. Kan godaannya lebih banyak. Perawan perjaka dia kan nggak tahu enaknya nih bos. Iya. Pasti ngelakuin nih kan. Nah godaannya lebih ringan daripada yang Iya, karena mereka melakukannya pertama pengen tahu, Pengen kedua tahu, hawa nafsu ya. ya. Dan kalaupun diulang-ulang juga masih belum menikmati karena kayak kucing, Pak. Kucing kalau Bapak panggil kasih ikan asin, dia udah berasa, gue dikasih halal, makan tenang aja, ada sambal geledek tetap aja makan. Tapi kalau boleh nyolong tuh ikan, ya, mau nyolong dibawa, kita ginian ya, kabur dia. Karena dia berasa nyolong, begitu juga zina. Kalau yang perjaka sama ini kan nggak ini, dia was-was melakukannya. Tapi kalau yang duda sama janda atau orang yang pernah menikah, wah, dia mau menggali kenikmatan lain dengan yang haram gitu. Oleh sebab itu nggak pantas gitu. Dia bisa melakukan hal yang sama seperti kayak suami istri. Iya. Karena pernah ya kan. Ya. Jadi itulah. Faino ngangguk-ngangguk. Oh, begitu. Ini udah tobat belum? Kata Faino, gawat dong saya. Ya. Sekarang gimana di zaman Rasulullah dilaksanakannya? Ya, kita lihat pelaksanaan hadnya. Yang buat gadis dulu, hadis nomor 10. Dari Zaid bin Khalid al-Juhani dia berkata, aku mendengar Nabi SAW menyuruh menghukum orang yang berzina yang belum menikah dengan deras 100 kali dan diasingkan selama setahun. Ya. Ini agak gawat Pak sebenarnya. Ya, jadi Anda gadis, kemudian Anda ketahuan berzina, maka Anda dicambuk dulu, terus diusir, artinya diasingkan setahun ke rumah Pak D, ke rumah mana gitu. Ya. Terus hadis nomor 3, ini ada sanksi sosial. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, pezina yang telah didera, yang udah dicambuk tadi, ya, tidak boleh menikah kecuali dengan orang yang seperti dia. Paham? Zina, udah didera nih, udah kena hukuman, nggak boleh menikah. Larangan ini, nggak boleh menikah kecuali dengan yang sejenis. Itu dia ngelamar ya, lu pernah di sini kan? Pernah. Oh ya udah lo, pantas buat gue ya. Tapi dia boleh zina. Hah? Dia boleh. Ya boleh kalau dengan nikahin aja sih boleh. Masya Allah. Kalau banyak kan gitu juga. Istilahnya Udah bunting, zina ketahuan lah kasarnya. kasarnya. Nah. Udah ngawinin aja gitu. Iya. Gini langsung. Ya mungkin yang berzina ya kebanyakan kan orang tuanya ya udah dikawin lagi Kawin sekalian. Iya. Ya iya. Jadi cuma dia pezina sama pezina. Ya cocok. Soalnya emang kita laki-laki kan juga kayak mau menang sendiri kadang-kadang. Kita ini maaf ya, mungkin sering selingkuh, udah kawin, sering berzina, bayar. Terus kita nikah lagi. Kita lihat istri kita, lu masih perawan nggak? Mungkin kita nuntut keperawanan. Kalau kita lihat lu jago banget, jangan-jangan lu udah pernah ya gitu. Kita sendiri nggak lihat dari kita sendiri. Wah ini godaannya besar menurut Patem betul. Ya, itu yang gadis sama yang jejaka. Sekarang yang muhson yang udah pernah. Lihat hadis nomor 7. Dari Aisyah radhiyallahu anha dari Rasulullah SAW beliau bersabda, tidak halal membunuh orang muslim kecuali salah satu dari 3 hal. Ya, jadi halal membunuh kalau ya satu orang yang telah kawin yang berzina dia dirajam. Tuh. Jadi merajamnya tuh halal. Oke? Ini ketentuan dari Rasulullah ya. Jadi hukuman mati ini rajam itu yang umum. Tapi bisa saja dia dihukum mati, nggak dirajam, tapi dihukum mati.
contohnya dalam keluarga, ada seseorang yang diutus oleh Rasulullah ke satu tempat. Ditanya sama sahabat lain, mau kemana kamu? Saya mau ke tempat X. Ngapain? Saya mau menyamperin seseorang yang menikahi seorang perempuan yang pernah dinikahi oleh ayahnya. Jadi ibu tirinya dinikahi sama dia, gitu. Padahal dinikahi loh, tapi hitungannya zina itu, kan nggak boleh. Gitu. Rasulullah menyuruh saya untuk memenggal kepalanya dan mengambil hartanya. Oh, berarti bukan rajam dia, dipenggal kepalanya sekalian. Yang penting mati. Sebagaimana tadi ada isyarat di ayat Al-Quran, kurunglah sampai dia menemui ajalnya gitu. Jadi bisa berupa rajam, bisa berupa tebas kepala, berupa apa gitu. Karena nilainya di hadapan Allah udah nggak ada pezina itu. Kalau dia udah kawin, nggak ada. Harus habis nih orang gitu. Kenapa? Kalau masih bertebaran di muka bumi orang kayak gini, kemungkinan dia menghasilkan keturunan-keturunan pezina gitu loh. Kejamnya di situ, tutup aja sekalian jalurnya gitu maksudnya. Jadi jangan lihat dari wah Islam membunuh orang, bukan. Justru kita menutup jalan supaya dia jangan menghasilkan bibit-bibit pezina lagi di kemudian hari. Tapi Ustadz ini kan pakai kondom, nggak hamil. Oh iya, lu menikmati. Hadis nomor 12. Dari Yazid bin Baro dari ayahnya dia berkata, aku pernah bertemu dengan pamanku yang tengah bersama kelompok pasukan perang. Lalu aku berkata, hendak kemana? Pamanku menjawab, Rasulullah SAW telah mengutusku untuk menemui seorang laki-laki yang telah menikahi istri ayahnya. Dan beliau memerintahkanku untuk memenggal kepalanya dan merampas hartanya. Rasul yang suruh penggal kepalanya. Pezina yang udah, ngerti gak? Hati-hati Pak. Jadi memang selingkuh tuh indah ya. Tapi ada yang mahzur di situ. Aduh, godaannya lebih berat nih soal zina pada orang yang kayak kita udah pernah menikah ini ya. Lebih berat. Karena alasan nyari variasi, bosan sama yang di rumah, ya kan? Cari variasi itu coba-coba, ya kan? Nyari suasana baru gitu. Banyak sih, kalau Bapak mau saya kasih nomor teleponnya nih. Nah, cuma kalau di daerah di kayak orang selingkuh, bini selingkuh tetap dibunuh malakinya saat kayak di Makassar gitu kan. ya. Oh itu dibunuh benar bininya. Itu sama lakinya malah yang ditahan mau pemerintah. Iya, karena nggak pakai hukum Islam kan. Lakinya benar menjalankannya seperti itu. Ya kan? Cuman memang dia membunuhnya jangan berdasarkan hanya dia yang menyaksikan sendiri. Makanya gini loh, kalau kita benar-benar menyaksikan ya, nauzubillah min dzalik, istri kita itu zina, kita harus manggil 3 orang lagi untuk melihat. Makanya kesaksiannya sah. Tadi kan Pak Imam bilang kalau nggak ada saksi, ya misalnya kita ngelihat sendiri, kita langsung tergerak untuk membunuh keduanya. Nah, itu sebenarnya diizinkan dalam Islam gitu. Karena pernah ada sahabat Nabi kan namanya Sa'ad. Sa'ad tuh bilang sama sahabatnya, kalau aku melihat istriku bersama laki-laki lain, aku penggal kepalanya gitu. Oh, orang takut sama Sa'ad. Lalu dia bilang sama Rasulullah. Rasulullah bilang apa? Kamu jangan heran lihat Sa'ad begitu. Dia tuh cemburu. Allah lebih cemburu kepada orang yang berzina itu. Jadi Allah tuh cemburu. Melihat orang kok enak banget kayak gue nggak ada aja gitu maksudnya. Ya. Jadi hati-hati dalam perkawinan ini ada jima yang kita anggap kita bisa menguasainya kan. Kita ada duit, ya. Kita ada kesempatan, ada keahlian. Enggak, Pak. Justru saya menganggap Bapak udah bersih. Ya. Orang yang tua-tua gini udah bersih. Bukan. itu ya makanya ini pengajiannya jangan baper juga. Lo pakai baper sih dia. Ya kan? Resign dari Cina ya. Lagi duduknya pas doa. Nggak, saya yakin ya bagi orang yang bertobat itu kita harus ambil hukum dari guru besar juga ada kemarin. Ini dari Rasulullah.
At-taibu minaz zambi kama la zamballah. Bertobat dari dosa zina sama dengan belum berzina. Sama dengan apa? Belum berzina. Dihitung nggak berzina, nggak ada dosa zinanya. Alhamdulillah. Tapi jangan tobat sambel. Tobat sambel kan waktu rasain sambel pedes, tobat. Besok cari lagi. Jangan, ya. Harus konsekuen gitu. Mungkin masih jahil ya dulu ya Kang, ya, mungkin. Apa tuh? Mungkin dulu masih jahil. Masih jahil. Tobat. Sebab orang yang menikah itu laki-laki itu kesempatan yang diraih itu kesempatan, lalu kemampuan, ya, lalu kenikmatan, itu aja sebenarnya 3 itu. Wah, ada kesempatan nih gitu, ya. Soal bohong sama istri kan gampang ya kan. Mah, ini meeting nih mah, gitu. Sampai malam. Meeting di mana? Di pabrik. Kagak, bukan pabrik, meetingnya Cidokom. Bahan baku. Oh, nunggu bahan baku, iya. Bahan baku. Ya, hati-hati. Nah, tapi zaman Rasulullah, kalau perzinahan itu dilakukan oleh budak, hamba sahaya, maka budak itu hukumannya hanya setengah. Kalau yang gadis itu 100 cambukan, ini 50 cambukan. 50 dera, ya. Jadi udah jelas itu. Ada di An-Nisa ayat 25, coba buka. Ya, di situ ada, di tengah-tengah ada perkataan gini, faiza uhsinna fa in ataina bifahisyatin, artinya begini, apabila mereka telah berumah tangga atau bersuami, ya, artinya ada budak yang udah bersuami tapi masih juga zina gitu, maka hukuman bagi mereka setengah dari hukuman perempuan merdeka yang tidak bersuami. Jadi walaupun budak itu statusnya berumah tangga, udah nikah atau janda, hukumannya setengah dari orang bukan budak yang gadis. Paham ya? Nah, yang gadis apa? Diiniin 100, berarti dia hanya 50. Tidak dirajam, walaupun dia janda, budak itu. Nah, jadi, tapi yang menzinahinya, ya misalnya, taruh kata budak sama pembantu sekarang. Bapak kan udah menikah, pembantu janda gitu, ya. Berarti udah menikah juga kan? Nah, bukan bapak zina sama yang udah menikah ini, dia dapat setengah hukuman, bapak juga setengah hukuman, enggak. Bapak tetap statusnya dirajam. Jangan dia bilang, gua sama budak ini mantap, setengah doang, 50 cambukan. Ya, jangan, bukan. Bagi dia aja yang perempuan ini, ya. Ya, dipraktekkan di hadis nomor 5. Dipraktekannya di hadis nomor 5, ya. Telah menceritakan padaku Malik dari Yahya bin Sa'id bahwa Sulaiman bin Yasar mengabarkan padanya bahwa Abdullah bin Ayas bin Abu Rabi'ah al-Makhzumi berkata, aku diperintah Umar bin Khattab untuk mengeksekusi seorang pemuda Quraisy. Lalu kami mencambuk beberapa budak wanita dari para budak pemerintah 50-50 untuk perkara zina. Ya, jadi hanya 50-50 saja. Nggak ada sampai 100 seperti orang normal. Nah, itu yang namanya hukuman had. Konsekuensi. Tadi konsekuensi pertama adalah goncangnya nasab. Jadi kita menghasilkan anak-anak yang tidak jelas nasabnya. Kasihan. Ya. Anak-anak ini. Yang kedua, Yang mewarisi. ya, yaitu yang kedua tidak mewarisi ya. Artinya. Yang ketiga tadi adalah hukuman had. Nah, yang terakhir bagi pezina mahzur ini ada balasan dari sisi Allah. Balasan dari sisi Allah. Jadi balasannya adalah di dunia ini, ya. Dirajam. Enggak. Yang kalau dari sisi Allah, kalau had kan dari di Allah mengizinkan manusia untuk membalas itu. Kalau sekarang dari sisi Allah,
Ya. Ada balasan dari sisi Allah di dunia yang dirasakan, ada yang di akhirat nanti. Sekarang yang di dunia dulu, ya. Hadis nomor 9. Mengundang kemurkaan Allah. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Wahai umat Muhammad, ya, ma ahadun aghyara minallahi ayyara abdahu au amatahu tasini." Tidak ada yang lebih cemburu daripada Allah saat dia melihat hambanya atau hamba perempuannya berzina. Wahai Muhammad, sekiranya kalian tahu apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis. Jadi Rasulullah melihat sesuatu yang kita tidak diperlihatkan. Ya. Allah cemburu. Itu balasan Allah pertama. Kalau Bapak cemburu sama seseorang, apa yang ada di hati Bapak? Marah, 1, 2. Marah itu murka. Yang kedua? Dendam. Pengen balas. Allah begitu. Wah, hambaku kok berzina gitu. Marah Allah. Jadi balasan dari sisi Allah di dunia ini, kita di dalam kemurkaan Allah hidup kita. Dan wilayah kemurkaan Allah. Kalau dalam kemurkaan Allah, jangan coba-coba doa. Pasti ditolak. Bapak lagi marah sama orang, saya marah sama Dede. Dede datang minta duit dong. Lebih marah nggak? Lebih marah. Paham ya? Gue lagi marah sama lu minta duit gimana? Ya. Nah, sekarang diukur aja diri sendiri nih. Makanya yang belum tobat supaya kita bebas dari wilayah kemurkaan Allah. Apabila kita berzina, ya, udah nikah gini, maka Allah cemburu. Gitu kira-kira. Cemburu. Kok bisa ya? Gitu. Ya, pertama. Yang kedua, di dunia ya, dia dijuluki sebagai pelaku dosa besar. Kalau dalam hukum pidana namanya dia kriminal. Nunjuk ngangguk lagi ya. Ditunjuk ngangguk lagi ya. Dia kriminal ngangguk ya. Agree. Hadis nomor 4. Hadis nomor 4. Dari Amru bin Surabil dari Abdullah, dia berkata, aku bertanya pada Nabi SAW, dosa apakah yang paling besar di sisi Allah? Paling besar. 1, engkau menyekutukan Allah padahal dialah yang menciptakanmu. 2, kamu membunuh anakmu karena kamu takut mereka makan bersamamu. 3, ya, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Jangan lihat kata-kata istri tetangga, ini cuman kias saja yang berkinayah. Ya, engkau berzina dengan istri yang bukan istrimu. Itulah maksudnya. Dosa besar. Jadi kita dapat gelar kalau kita hobi zina itu dapat gelar 2. 1, orang yang dicemburi oleh Allah. 2, orang yang dijuluki kriminal. DPO, daftar pencarian orang. Belum dihukum kan? Ya. Dari cemburunya Allah tadi hadis berapa tuh, Pak? Hadis ke 9. 9. Udah? Oke. Sekarang di dunia tuh kan ya. Sekarang di akhirat. Balasan di sisi Allah apa? Di akhirat itu Allah punya kerjaan. Kerjaannya ada 4. Allah melihat pada hambanya. Allah kemudian berbicara pada hambanya. Allah mensucikan hambanya. Ya, mensucikan hambanya. Terus Allah kemudian memasukkan hambanya ke surga. 4 itu aja sebetulnya. Di yaumil hisab itu. Jadi berbicara, melihat. Nah, kalau pezina itu dilihat enggak, diajak bicara enggak, ya, enggak disucikan dan akan dimasukkan ke neraka, dikasih azab. Pezina itu.
Hadis nomor 8. Maka hati-hati nih langkah-langkahnya nih. Ini kalau ada Pak Didik, Pak siapa? Pak Sidik. Ini pasti dia tanya, karena dulu pernah bab zina dia bilang, saya nggak percaya Pak Wahyu nggak pernah zina gitu. Mumet kalau dia sama dia. Coba hadis nomor 8. Dari Abu Hurairah dia berkata Rasulullah SAW bersabda, ada 3 golongan yang Allah tidak akan berbicara pada mereka pada hari kiamat, dan Allah tidak akan mensucikan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka, dan bagi mereka siksa yang sangat pedih. Jadi satu, Allah nggak akan bicara pada mereka pada hari kiamat, dicuekin. Allah nggak akan mensucikan mereka, nggak akan menjadikan mereka golongan-golongan yang mau ke surga. Tidak akan melihat pada mereka, dan bagi mereka siksa yang sangat pedih. Mereka itu adalah satu, orang tua yang berzina. Orang tua yang berzina dimaknai muhson. Orang yang sudah pernah menikah atau orang yang statusnya masih menikah nyoba-nyoba berzina. Namanya orang tua yang berzina. Itu nanti di hari kiamat Allah nggak bicara, Allah nggak melihat, nggak mengabsen, nggak bicara, nggak mensucikan, artinya nggak membersihkan dosa-dosanya gitu. Dan bagi mereka azab yang sangat berlipat-lipat. Oh, ya. Ini kalau ada yang nangis sekarang berarti memang pernah berzina, tapi kan nggak ada yang nangis. Alhamdulillah, berarti nggak pernah berzina semua. Ya, lurus aja, ya, menuju ke Ramat Tunggak. Sama aja lah. Jadi kalau begini, kalau apa fardu ain atau fardu yang apa kalau udah tobat satunya yang saya ikut ini apa udah tertolong gitu. Kalau misalnya gimana? Ya, Jadi ya ada taruhlah anggap ya di sini ada 5 orang udah berzina, terus 1 orang udah bisa tobat diwaktukan gitu. nggak bisa. Dosa pribadi di ruangan ini. Hah? Iya. Enggak, saya pikir pertanyaan Bapak orang berzina, yang perempuannya nggak usah tobat, lakinya doang gitu. Yang perempuannya ikut ini enggak? Dua-duanya pelaku harus bertobat. Itu harus bertobat dua-duanya gitu. Ya. Jadi judulnya nih, balasannya ini terhina di hari kiamat gitu. Nah, kemudian nanti di neraka hukumannya apa pezina itu? Rasulullah waktu Mi'raj itu pernah lewat di satu tungku. Jadi neraka itu ada kompornya, Pak. Ya. Kalau orang munafik ditaruhnya di bawah pancinya, ya, darkil asfali minan nar, ya kan? Tapi ini di bawahnya panci itu ada kayak kompor gitu. Nah, dia tuh pezina itu ada di situ di paling bawah, lagi koko-koko berdua nih, cewek cowok. Nanti begitu nyala apinya, dia kelempar ke atas, terbalik lagi, kelempar ke atas, balik gitu. Seru goyangannya. Ya. Kalau Bapak barangkali mau ngicipin, ya mau cari pengalaman, balik lagi ke apinya, selama-lamanya seperti itu. Ya. Iya. Itu kalau yang nyalain kompornya dia udah ngerti, yang kosong setengah mateng ngerti. Ya, Bapak tinggal. Jadi nggak usah perlu takut, gosong nggak perlu. Ya. Hadis nomor 11. Ini hadisnya panjang, saya singkat aja. Ketika Rasulullah Mi'raj ya, pengalamannya ya. Rasulullah SAW bersabda, ya titik-titik itu panjang banget Pak. Kemudian kami berlalu, maksudnya kami itu Rasulullah dengan Jibril dan Mikail waktu Mi'raj ya. Lalu ketika sampai pada sebuah bangunan seperti tungku pembakaran, tiba-tiba aku mendengar suara gaduh dan teriakan. Kemudian aku menengoknya, lalu aku dapati dalam bangunan itu ada laki-laki dan perempuan yang telanjang. Lalu mereka didatangi nyala api dari bawah mereka. Mereka pun berteriak-teriak. Aku bertanya kepada Jibril dan Mikail, siapa mereka? Keduanya menjawab, adapun laki-laki dan perempuan yang berada dalam bangunan seperti tungku pembakaran itu, mereka adalah para pezina. Jadi itu Pak, mereka kayak apa sih? Tung gitu loh. Api nyala, lempar ke atas. Dia teriak. Kayak kertas dibakar, kira-kira begitu. Ya. Nah, untuk menghindari hukuman had di dunia ini yang dicambuk dan terajam tadi, dan menghindari kemurkaan Allah di akhirat nanti, maka perlu bertobat.
Padahal kita udah berzina puluhan kali. Yang penting tobat. Dan kalau bisa laksanakan itu. Betul-betul tobat. Ya. Bukan, Tidak bersalah tadi Iya. Insya Allah kalau udah tobat, insya Allah bersih. Ya. Buka surat Al-Furqan. Surat 25. Anur. Al-Furqan. Al-Furqan menceritakan bagaimana sifat-sifat hamba Allah. Ayat 68 itu sifat-sifat yang terakhir dari hamba Allah. Ya, ada 11 sifat ya. Ya. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain, itu sifat hamba Allah. Dan tidak membunuh orang yang diharapkan Allah kecuali dengan alasan yang benar, itu sifat hamba Allah juga. Jadi orang-orang hamba Allah tuh nggak pernah syirik, nggak pernah bunuh orang, dan tidak berzina. Salah satu sifat hamba Allah tidak berzina. Dan barang siapa melakukan itu semua, baik syirik, bunuh orang sembarangan atau berzina gitu ya, niscaya dia dapat hukuman yang berat. Apa hukumannya? Akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat, dan dia akan kekal dalam azab itu dalam keadaan terhina. Tadi itu dibakar-bakar itu, ya dipanggang, ya. Lalu kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan kebajikan, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah. Ya. Loh, kenapa Bapak zina? Enggak. Kapan, Pak? Kok gini-gini? Cuman untuk supaya ada keadilan. Ya, ada keadilan, Pak, ya. Coba tolong sebelum tobat tulis di kertas. Kira-kira masih kenal nggak Bapak sama orang yang pernah Bapak zinai? Dari pertama kali berzina sampai terakhir berzina. Nama, mungkin bisa dihubungi apa tidak. Suruh dia juga bertobat. Fair, adil dong. Jangan lu mau melarikan diri sendiri. Tobat sendiri, kesian dia. Malah ntar dia nuntut. Anda udah bertobat di sini, dia nuntut di sana. Pak, saya kan zina juga nggak sendiri, apa dia? Sama orang ini. Kalau nyarinya kemana? Lah. Supaya ajak dia tobat juga. Iya, ditelepon lah. Bukan hanya lagi. Video lain, Pak. Yang berarti banyak. Nah ini makanya mahzur, karena dia akhirnya kita sendiri lupa. Kayak ini aja, kayak kita nyari harta haram, udah jadi daging segala macam, susah milahinnya lagi, sama gitu. Tapi kalau Anda bertobat sendiri, kalau Anda nggak bisa menemukan orang yang pernah berzina sama Anda, nggak bisa dihubungin lagi gitu, maka dalam hah? Bentar dulu, gue terusin dulu. Sana lagi ngomong jangan dipotong. Dia ini kayaknya sama nih alumni. Sono duduk ya. Rudi pindah. Dengerin. Kalau udah nggak bisa nemukan lagi orangnya atau sudah mati, gitu ya. Ini jawab Pak Enos sekalian. Maka di dalam tobat kita sebut namanya. Ya Allah, hamba mohon tobat dan ampun. Dan ampuni pula dia. Ampuni pula dia yang telah berzina dengan hamba. Berikanlah dia hidayah untuk kembali kepadamu, pada kebenaran. Gitu, ya. Jika sudah meninggal, Mohonkan ampuni. Jadi kita fair, Pak. Kita fair. Tobat jamaah, Pak. Apanya? Tobat jamaah boleh kan? Maksudnya? Ada lagi Imam. Kayak kira angkat tangan semua nih yang pernah. Ya, gitu aja. Jadi konsekuensinya berat dan kita omonginnya dengan ketawa gitu ya. Tapi di ujungnya kita boleh tersenyum bahwa Allah Maha Pengampun. Allah Maha Penerima Tobat. Ya. Sesuai doa Nabi Ibrahim, wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya, dan terimalah tobat kami, sesungguhnya Engkau Maha Penerima Tobat dan Maha Penyayang. Demikian, kita nanti ketemu lagi Jumat depan dalam Kaifiyah Jima dalam 3 pertemuan. Semoga ada manfaatnya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.